Efek Rashomon muncul di mana orang memberikan detail yang sangat berbeda, tetapi sama-sama dapat dipercaya dari peristiwa yang sama. Ini menggambarkan situasi di mana orang-orang yang terlibat dalam insiden yang sama memberikan interpretasi atau deskripsi yang bertentangan namun masuk akal. Efek Rashomon juga dikenal sebagai efek Kurosawa, dan nama tersebut diambil dari sebuah film tahun 1950 berjudul Rashomon yang diproduksi oleh Akira Kurosawa dengan mengadaptasi cerita pendek pada tahun 1922 yang ditulis oleh Ryunosuke Akutagawa berjudul In a Groove atau Yabu no Naka, dan karya Akutagawa yang lain berjudul Rashomon. Dalam film tersebut, pembunuhan digambarkan oleh 4 saksi yang berbeda untuk kejahatan yang sama dalam 4 cara yang berbeda. Sementara persepsi orang tentang suatu peristiwa dapat sangat bervariasi berdasarkan pengalaman pribadi mereka. Sedikit cerita mengenai kisah Rashomon. Cerita dimulai ketika seorang pendeta, seorang tukang kayu dan rakyat jelata yang sedang berlindung dari badai, di mana penebang kayu dan pendeta sedang mendiskusikan bagaimana tubuh seorang samurai ditemukan di hutan 3 hari sebelumnya. Di mana satu persatu saksi yang mengetahui kejahatan tersebut menggambarkan peristiwa versi mereka. Tetapi ketika mereka masing-masing menceritakan fakta dalam konteksnya, terlihat bahwa setiap saksi masuk akal, tapi berbeda, dan setiap saksi terlibat dalam kejahatannya. Kurosawa menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang adalah pahlawan dalam cerita mereka sendiri. Dimulai dari arwah samurai dengan mediasi sang istri mengatakan bahwa dia telah bunuh diri. Lalu bandit mengklaim bahwa setelah pertarungan yang panjang dan spektakuler, dia membunuh samurai. Dan dari sudut pandang tukang kayu, pertarungan mereka canggung, dan bahkan keduanya tidak ingin bertarung. Tetapi istri samurai lah yang meminta mereka bertarung. Karena tidak ada indikasi yang jelas tentang siapa yang memberikan deskripsi paling akurat atau benar di dalam film, penonton tidak dapat membedakannya, membuat penonton tidak percaya pada karakter tertentu. Sebaliknya, ketika setiap kesaksian tampaknya sama-sama valid, penonton sendiri yang memutuskan berdasarkan pengalaman mereka sendiri siapa pelaku sebenarnya. Kurosawa mencerminkan aspek pesimis dari sifat manusia, dan Rashomon adalah karya pertamanya di mana ia sepenuhnya mengungkapkan pesimisme itu. Kurosawa menciptakan sebuah cerita dari keputusasaan, kebohongan manusia, dan naluri menipu di mana ego, dualitas, dan kesombongan membuatnya sulit untuk menemukan kebenaran. Deskripsi kejahatan siapa yang dapat diandalkan, siapa yang benar, tidak ada yang tahu. Film ini sukses karena kisahnya yang menarik dan pengalaman yang berbeda dari kehidupan orang biasa. Film ini memperkenalkan dunia ke dunia baru yang menambahkan dimensi baru pada perspektif kita tentang kebenaran, keadilan, dan ingatan manusia. Efek Rashomon bukan hanya tentang perbedaan perspektif. Hal ini terjadi terutama di mana perbedaan-perbedaan tersebut muncul dalam kombinasi dengan tidak adanya bukti untuk mengangkat atau mendiskualifikasi versi kebenaran apapun. Ditambah tekanan sosial untuk menutup pertanyaan tersebut. Istilah efek Rashomon digunakan dalam berbagai topik mulai dari mendongeng hingga psikologi, sinema, sains, hingga hukum. Ahli syaraf telah menemukan dalam penelitian bahwa ketika kita membentuk memori di otak, interpretasi informasi yang terlihat di depan mata kita dipengaruhi oleh pengalaman kita sebelumnya dan berbagai bias internal. Beberapa bias ini unik untuk individu tertentu, sementara yang lain bersifat universal. Misalnya, bias egosentris dapat secara tidak sadar memengaruhi ingatan orang dengan cara menciptakan pandangan positif terhadap tindakan mereka. Bahkan jika kita dapat menyimpan memori dengan benar di otak kita, ingatan itu akan berubah seiring waktu dengan adanya masukan beberapa informasi baru saat mengingatnya. Ketika kita mencoba mengingat peristiwa tersebut di kemudian hari, kita biasanya mengingat memori yang diubah, alih-alih pengalaman aslinya. Dari fenomena psikologis yang mendasari ini, dapat dipahami bahwa efek Rashomon dapat muncul dalam kasus memori apapun. Lalu dalam bidang biologi, para ilmuwan memulai penelitian dari kumpulan data yang sama
dan menerapkan metode analisis yang sama, tapi mereka sering mengungkapkan hasil yang berbeda. Dalam kasus antropolog, seringkali persepsi mereka memengaruhi konteks pribadi mereka. Dua antropolog mengunjungi salah satu desa di Meksiko. Peneliti pertama menggambarkan kehidupan di kota itu bahagia dan memuaskan. Tetapi yang kedua menggambarkan penduduknya frustasi dan tidak puas. Berbicara dari sudut pandang para ahli dalam konteks masyarakat umum, efek Rashomon juga dapat mempengaruhi mereka, terutama dalam hal persepsi tentang suatu peristiwa yang kompleks di dunia. Dan pada akhirnya, pengaruh Rashomon memiliki efek nyata di berbagai cabang, mulai dari filsafat dan komunikasi hingga sosiologi dan antropologi. Hal ini juga sering muncul dalam penentuan politik dan keadilan sosial. Dalam semua situasi ini, efek Rashomon menyoroti bagaimana bias internal kita secara tidak sadar atau sadar dapat memengaruhi interpretasi tentang apa yang telah terjadi. Konflik ingatan dan persepsi semacam ini terus-menerus terjadi pada manusia. Tapi mungkin efek Rashomon menimbulkan pertanyaan yang lebih penting. Apakah ada situasi di mana tidak ada satu kebenaran objektif? Dapatkah versi yang berbeda dari peristiwa yang sama memberitahu kita tentang waktu, tempat, dan orang-orang yang terlibat? Dan jika kita berurusan dengan fakta, latar belakang, dan bias suatu peristiwa yang berbeda, bagaimana bisa kita mencapai keputusan besar dalam sebuah peristiwa? Seperti banyak pertanyaan, tidak ada satupun dari kita memiliki jawaban yang pasti. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Jika Anda menikmati video ini, silakan subscribe, like, share, dan komentarnya agar kami bisa membuat video yang lebih baik dan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk mengklik lonceng notifikasi agar Anda mendapat pemberitahuan ketika kami memposting video terbaru. Terima kasih telah menonton.